Halo, selamat menyaksikan video tutorial pengukuran antropometri. Pengukuran yang pertama adalah pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital. Langkah pertama, jaket dan sepatu yang dikenakan harus dilepas. Selanjutnya, posisikan anak di atas timbangan. Pastikan timbangan diletakkan di tempat yang datar, dan pastikan juga anak berdiri di atas timbangan dengan tegak lurus. Setelah hasilnya terlihat, jangan lupa langsung dicatat ya. Untuk menghitung status gizi kita bisa menggunakan rumus dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter lalu dikuadratkan. Dan untuk mengetahui hasilnya, kita bisa mencocokkannya pada tabel yang ada di sini. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran tinggi badan dengan menggunakan microtoys. Untuk mengukur tinggi badan, pastikan topi atau aksesoris yang ada di kepala harus dilepaskan. Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah 5 bagian tubuh harus menempel di dinding. Yang pertama adalah ujung tumit harus menempel di dinding. Yang kedua, tekan lutut dan pastikan betis menempel di dinding. Yang ketiga, pastikan kedua siku juga menempel di dinding dan tegak lurus. Yang keempat, pastikan bahu menempel di dinding. Dan yang terakhir, kepala pastikan menempel di dinding. Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pastikan pandangan yang diukur lurus ke depan dan pengukur memegang dagu yang diukur, dan pastikan kepala microtoys ditarik ke atas kepala yang diukur dan ditarik tegak lurus. Dan kita bisa melihat hasilnya dari angka yang tertera pada microtoys. Setelah dilihat, jangan lupa dicatat ya. Pengukuran yang ketiga adalah pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Bisa menggunakan pita lila. Di sini ada 2 jenis, untuk bayi 0-30 hari dan untuk wanita usia subur untuk mengetahui resiko KEK. Pita lila yang digunakan dengan ketelitian 0,1 cm. Pengukuran dilakukan pada lengan atas kiri dan posisi siku dibengkokkan dengan sudut 90 derajat. Pastikan diukur dari letak akromion hingga olecranon. Selanjutnya ambil titik tengah antara akromion dan olecranon lalu diberi tanda. Kemudian luruskan lengan. Pita pengukur harus menempel erat pada permukaan kulit tetapi tidak ada tekanan. Dan kita bisa membaca hasil pengukuran dengan ketelitian 0,1 cm dan inilah hasilnya. Pengukuran yang keempat adalah pengukuran RPP atau rasio lingkar pinggang dan lingkar pinggul. Rumusnya yaitu lingkar pinggang dibagi dengan lingkar pinggul. Kemudian hasilnya bisa kita lihat pada tabel yang ada di sini. Untuk mengetahui resiko terhadap penyakit jantung. Untuk mengukur lingkar pinggang, yang pertama berdiri dengan tegak. Yang kedua, ukur badan tepat setelah mengembuskan nafas. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan ukuran yang paling akurat. Yang ketiga, lingkarkan meteran di bagian pinggang paling kecil. Posisinya tepat di atas pusar dan di atas tulang pinggul. Lalu, catat hasilnya. Selanjutnya, untuk mengukur rasio lingkar pinggul, kita bisa melingkarkan pita meteran di sekeliling bagian pinggul yang paling lebar. Biasanya di bagian pantat yang paling lebar. Dan pastikan pita tidak terlilit. Selanjutnya kita bisa membaca hasilnya dan masukkan pada rumus RPP. Pengukuran yang terakhir yaitu pengukuran lingkar perut. Untuk nilai normal pada wanita yaitu 80 cm dan laki-laki 90 cm. Jika lebih dari 80 atau 90, maka akan berisiko terhadap penyakit kardiovaskular. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel. Langkah pertama untuk mengukur lingkar perut yaitu pengukuran dapat dilakukan pada bagian atas dari pusar, lalu meletakkan dan melingkarkan alat ukur secara horizontal. Yang kedua, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit dari perut dan letakkan pada bagian
titik tengah tersebut. Kemudian bisa kita baca hasilnya. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like ya.